Alhamdulillahilladzi tatimmus salihat, salatan wa salaman ala sayyidina Muhammad sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi an-nujum an-nayyirat. Para asatidz, pimpinan Direktur Tursina International Islamic Boarding School, para asatidz, para wali santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini saya diminta untuk sharing tentang menjadikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai role model di dalam mendidik anak-anak kita. Tentu saja tema ini adalah tema yang sangat penting karena berkenaan dengan bagaimana pendidikan kita ini sejalan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pendidik terbaik di dalam mendidik para santrinya, dalam hal ini adalah para sahabatnya. Semua sisi kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sesungguhnya adalah cerminan cahaya yang semestinya dapat kita ambil hikmahnya untuk kita jadikan sebagai model di dalam bagaimana kita berperan bagi diri kita masing-masing, entah sebagai guru, entah sebagai orang tua, atau siapapun saja. Tidak ada dari sisi kehidupan Rasulullah SAW yang tidak mengandung pelajaran yang sangat mahal untuk kita tidak petik dari setiap kehidupan Rasulullah SAW. Karena itu Rasulullah SAW digambarkan di dalam Al-Quranul Karim, laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah teladan yang indah, teladan yang terbaik. Topik tentang role model, sebagaimana kita tahu bersama adalah role adalah peran yang dimainkan oleh seseorang. Dalam kaitan ini adalah kita sebagai orang tua dan kita sebagai seorang guru. Karena berkaitan dengan akhir bulan Rajab, saya ingin kita melihat kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di seputaran bulan Rajab ini, terutama nanti peristiwa Isra dan Mi'raj, dan kita ambil dari kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang direkam di dalam surah Al-Isra atau Bani Israel dan surat An-Najm, untuk kita ambil kira-kira bagaimana poin-poin penting dalam peristiwa Isra dan Mi'raj itu kita bisa ambil sebagai role model di dalam kita mendidik anak-anak kita. Memang agak sedikit berbeda dari kebanyakan. Biasanya kita berbicara Isra Mi'raj dikaitkan misalnya dengan kemajuan sains misalnya. Tapi kita sekali lagi percaya bahwa tidak ada pada kehidupan Nabi kecuali ada sekian banyak teladan dan hikmah yang bisa kita ambil tergantung dari siapa yang mengambilnya. Beliau adalah teladan buat seluruh umat manusia. Karena itu bagi pendidik, bagi siapapun saja, tentu saja tetap berkesempatan untuk menggali keindahan peran yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita awali gambaran Isra dan Mi'raj yang digambarkan Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Bani Israel dan surah An-Najm. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Peristiwa Isra dan Mi'raj secara singkat terjadi setelah rentetan kesusahan yang dialami oleh Rasulullah dan umat Islam. 3 tahun lamanya diembargo oleh orang-orang Quraisy yang dipimpin oleh Abu Jahal karena usaha untuk menghentikan dakwah Rasulullah SAW yang tidak berhenti, yang tidak kunjung berhasil. Maka orang-orang Quraisy bersepakat untuk tidak melakukan interaksi sosial, tidak melakukan interaksi ekonomi, tidak bahkan menjawab omongan dari 2 kabilah, Banul Muthalib dan Banu Hasib. Maka kemudian Rasulullah SAW dan para pengikutnya, para sahabat, Abu Thalib bahkan ikut juga serta, tinggal di kaki gunung Abu Qubash yang dikenal dengan Si'ib Abu Thalib selama 3 tahun.
penderitaan demi penderitaan, karena tiadanya logistik, sampai para sahabat makan rumput-rumputan dan kulit binatang. Saking susahnya kehidupan ini, 3 tahun lamanya. Sampai kemudian seusai 3 tahun ini, Abu Thalib jatuh sakit dan berakhir dengan wafatnya Abu Thalib, paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tak berselang lama, istri Rasulullah SAW, Khadijah, juga dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Komplit tahun ini dikenal dengan tahun duka cita. Selesaikah penderitaan yang dialami oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Belum. Rasul kemudian melihat bahwa Makkah sudah tidak mungkin dijadikan lahan dakwah. Karena itu Rasul berinisiasi untuk mencari kota yang lain, khariju Makkah, di luar kota Makkah, yang kemungkinan bisa mengkultivasi dakwah dan menjadi lahan dakwah baru. Taif dipilih oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai medan dakwah baru. Dengan berbagai usaha yang sangat baik, Rasul berusaha mendakwai orang-orang Taif, tapi juga berakhir dengan penderitaan, dilempari batu dan berdarah-darah. Komplit penderitaan demi penderitaan, mulai dari embargo di Syi'ib Abdul Muttalib, yang kedua wafatnya Abu Thalib, yang ketiga wafatnya Khadijah radhiyallahu anha, yang keempat peristiwa penolakan dakwah di Taif. 4 peristiwa berturut-turut, yang tentu saja ini adalah hal yang sangat menyakitkan bagi Rasulullah dan bagi umat Islam secara keseluruhan. Apa yang terjadi kemudian? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikuatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui peristiwa yang disebut dengan Isra wal Mi'raj. Al-Isra wal Mi'raj. Kalau kita lihat runtutannya sekarang, bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj ini lahir setelah rentetan duka cita yang dialami oleh Rasulullah dan umat Islam. Duka cita, penderitaan ekonomi, penderitaan sosial, penderitaan, semua berbagai jenis penderitaan dialami Rasulullah, sampai hal yang paling private, kehilangan istrinya. Dan yang paling menarik, apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menjadi lemah diri, atau kemudian dakwah menjadi merosot? Sama sekali tidak. Rasul terus, dan bahkan doa Rasulullah yang dikenal di Taif sangat terkenal sebagai doaul mustad'afin, yang memperlihatkan kepada kita kokohnya motivasi Rasulullah SAW, ketaguhan, kesungguhan dan ketangguhan Rasulullah SAW di dalam berdakwah. Allah Subhanahu Wa Taala kemudian memberangkatkan Rasulullah SAW dari Makkah ke Madinah, dari Makkah ke Baitul Maqdis, dan kemudian sampai ke Sidratul Muntaha. Pelajaran pertama yang kita ambil sebelum kita menelusuri surah Bani Israel ini, bahwa hidup ini tidak akan mulus. Orang menikmati keindahan, kenikmatan terus-menerus. Siapapun kita, Rasulullah SAW orang yang paling dekat kepada Allah, orang yang paling baik, orang makhluk yang paling sempurna. Tetapi juga tidak lepas dari yang namanya penderitaan, dari yang namanya kekurangan, dari yang namanya ujian. Begitu juga kita dalam menjalankan profesi kita masing-masing. Entah sebagai gurukah kita, sebagai orang tuakah kita mesti mengalami masa-masa drop, masa-masa turun, masa-masa kita mendapatkan kesusahan dalam hidup. Pelajaran pertama yang harus kita jadikan sebagai role model bagi diri kita sebagai para asatidz, diri kita sebagai murabbi-murabbiyah, diri kita sebagai orang tua. Kalau kita menghadapi berbagai ujian, penderitaan, kesusahan dalam hidup, inilah saatnya kita melakukan Isra wal Mi'raj. Pastikan yang pertama kita berangkat dari titik kesucian, dan kita pastikan tujuan akhir kita juga adalah kesucian. Berangkatlah dari sujud menuju sujud, berangkatlah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sejak pertama yang harus kita jadikan panduan agar kita menjadi role model yang baik adalah mulailah titik keberangkatan kita.
dari masjid menuju ke masjid, dari kita bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berusahalah secara maksimal, tetapi tetap tujuan akhir kita adalah bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Poin pertama. Yang kedua, kalau kita ini menghadapi kesusahan apapun di dunia, penolakan, bahkan kesusahan material, spiritual, atau apapun adanya, kalau dunia ini terasa sempit, dongakkanlah kepala kita ke langit. Horizon itu begitu luasnya. Kalau kita ditolak oleh penduduk bumi, penduduk langit siap untuk menerima kita, asalkan tujuan kita adalah Allah dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita simak bagaimana peristiwa Isra Mi'raj itu dan apa nanti yang bisa kita ambil dari role model Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Surah Al-Isra ini diawali dengan tasbih, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan. Yang menarik untuk kita renungkan, perjalanan dari Makkah menuju Baitul Maqdis dahulu ditempuh tidak kurang dari 1 sampai 2 bulan dengan unta. Kalau kita melakukan perjalanan dengan pesawat terbang hari ini, kita membutuhkan waktu 2 jam untuk bisa sampai dari Mekah kepada Baitul Maqdis, Yerusalem. Bagaimana seorang Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan dirinya berangkat dari Mekah ke Madinah dalam penggalan waktu yang amat sangat singkat, bahkan bukan 1 malam, hanya portion, 1 bagian saja dari malam hari. Dan tentu ini merupakan sesuatu yang sangat menakjubkan. Bagaimana tidak, apalagi kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan perjalanan hingga menembus langit ke-1, ke-2, ke-3, sampai kemudian menuju Sidratul Muntaha. Kita tahu bersama, bumi kita ini berada di dalam galaksi yang bernama Milky Way atau galaksi Bima Sakti. Galaksi yang terdekat dengan galaksi kita adalah galaksi Andromeda. Jarak antara galaksi Bima Sakti dengan galaksi Andromeda, kalau kita ini berangkat dari bumi menuju galaksi Andromeda, kita butuh 2,5 juta tahun cahaya. Kalau kita convert kepada hitungan mile, maka kita butuh waktu 50 tahun, 15 quintillion mile jaraknya. Jadi ada million, juta, miliar, billion, trillion, quadrillion, quintillion. Jarak antara Bima Sakti ke Andromeda adalah 15 quintillion. Masya Allah. Dan kalau kita menggunakan pesawat dengan kecepatan cahaya 300.000 km per detik, maka kalau saya di bumi hari ini berangkat menuju Andromeda, maka saya butuh waktu 50 tahun. Andaikan saya sekarang umur 50 tahun, saya berangkat ke Andromeda, sampai di Andromeda usia saya 100 tahun. Dan kalau saya kembali dari Andromeda ke bumi, berapa butuh lama waktu yang saya butuhkan? 4,8 juta tahun lamanya. Maka usia bumi, ketika saya pulang dari Andromeda ke bumi, usia bumi sudah 4,8 juta tahun yang lalu. Apakah masih ada buminya? Wallahu a'lam. Maka menurut perhitungan sains, hampir tidak mungkin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau dibaca dengan perhitungan yang sederhana. Apalagi kita ketahui bersama saat ini, galaksi di dunia, di alam semesta itu, dalam hitungan para astronomi, adalah diperkirakan 2-3 triliun galaksi banyaknya. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menembus semuanya itu. Karena perjalanan Mi'raj itu berangkat dari langit pertama, kedua, ketiga, sampai di Sidratul Muntaha. Karena itu pantas ayat ini dibuka dengan Subhana. Karena kata Pak Mufassir, kata Subhana dipakai untuk 2 hal. Satu, untuk amrul mu'ajib, sesuatu yang very extraordinary, sesuatu yang mind-blowing, sesuatu yang kita tidak bisa lagi menjelaskannya karena begitu amat sangat menakjubkan. Bagaimana tidak menakjubkan? Seorang manusia diperjalankan dengan waktu yang sangat cepat. Karena itu digunakan Subhana.
Yang kedua, kata subhana digunakan untuk ar-rad, untuk menolak, untuk mengklarifikasi, memberikan bantahan terhadap orang yang menolak peristiwa ini. Karena mereka mengalamatkan Allah Subhanahu wa taala, memberikan sifat yang buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau mereka menolak peristiwa ini, mereka tidak saja menolak nubuahnya Nabi Muhammad SAW, tapi mereka juga menolak Allah Subhanahu wa taala dan memberikan sematan-sematan karakter yang tidak senonoh kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu diperlukan kalimat subhana. Allah Maha Suci. Dan yang menarik, poin ketiga yang kita ambil pelajaran dari role model ini adalah kenapa kalimat ini diawali dengan subhana? Dunia modern ini membatasi realitas hanya kepada sesuatu yang bisa diukur dari dua hal. Satu, jika dia bisa diukur dengan panca indera, 5 panca indera kita, 5 senses kita. Yang kedua, jika dia bisa difahami dengan menggunakan reason, dengan menggunakan otak kita. Maka semua yang tidak bisa difahami melalui dua pendekatan ini, maka dia tidak dianggap sebagai sesuatu yang real, sesuatu yang bersifat faktual. Karena itu dia tidak menjadi objek sains, dan karenanya kemudian sains modern menganggap dia bukan sebuah realitas. Agama kita dan banyak juga tradisi-tradisi masa lalu yang dikenal dengan traditional sciences, sebagaimana dijelaskan oleh Syed Hussein Nasr misalnya, bahwa dalam Islam, realitas itu digambarkan secara berjenjang. Apa yang dikenal dengan hierarchy of realities. Kita ambil satu contoh dalam filsafat Islam misalnya. Kita mengenal minimal ada 5 realitas itu. Yang pertama disebut dengan alam hahut. Kemudian ada lahut. Kemudian ada jabarut. Kemudian ada malakut. Dan terakhir adalah nasut. Dalam pandangan dunia Islam, bahwa semua realitas ini adalah realitas, tetapi realitas yang paling hakiki adalah yang paling atas sendiri, yaitu hahut. Karena sebenarnya realitas di bawahnya adalah simbol, adalah mirror dari realitas yang ada di atasnya. Dia hanyalah ayat-ayatnya saja, tanda-tandanya saja bagi keberadaan wujud yang berada di atasnya. Sains modern hanya menerima wujud yang paling terbawah, yaitu nasut, yang biasanya kita terjemahkan dengan material. Sesuatu yang bisa kita tangkap dengan 5 panca indera dan atau dengan reason. Maka, kalau kita pikirkan secara menarik, tidak ada rasul yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sewaktu dia menjalankan visi kerasulannya dan kenabiannya, mengenal semua realitas ini kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul mengenal hahut, mengenal lahut, mengenal jabarut, mengenal malakut, mengenal nasut. Dan karenanya bukan sebagai keyakinan, tapi Rasul mengalaminya. Masya Allah. Nabi Isa tidak mengalaminya. Mungkin berjumpa dengan malaikat, tapi mungkin terbatas di malakut, mungkin terbatas di jabarut. Sains modern, karena dia tidak bisa mengamatinya dengan 5 panca indera, dan dia tidak bisa menerimanya dengan otaknya, maka dia menolak semuanya dan mereka menganggap itu bukan sebuah realitas. Dan ini penting karena kita ingin menjadikan Rasulullah sebagai role model, dan pendidikan kita yang juga tidak hanya berkiblat kepada barat, tapi juga kita ingin mengawinkan dengan nilai-nilai Islam. Karena itu salah satu visi dari Tursina adalah holistik, karena kita ingin pendidikan kita lebih integral dan holistik. Yang menarik untuk kita pikirkan adalah Islam menjelaskan kepada kita ada realitas yang sangat luas, yang sangat banyak, yang berjenjang. Yang menarik, mari kita renungkan. Sebenarnya kalau kita renungkan, dalam tradisi teologi kita, yang disebut dengan yang wujud itu hanyalah satu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang real itu sesungguhnya hanyalah satu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang lain, dalam bahasa filsafat,
disebut dengan simbol dan mirror dari yang wujud. Dalam bahasa agama kita disebut dengan ayatullah, dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mari saya kasih contoh yang sederhana. Kalau saya membuat nasi goreng, maka nasi goreng itu benar ada. Kita bisa melihatnya dengan 5 panca indera. Dan kita bisa memasukkan ke dalam otak kita dengan reasoning. Iya, ini wujudnya ada, namanya wujud. Tapi kalau kita mau merenung secara mendalam, apakah nasi goreng itu benar-benar ada? Sebenarnya tidak juga. Karena nasi goreng tergantung keberadaannya dari saya. Kalau tidak ada saya yang membuat nasi goreng tidak pernah ada. Begitu pula saya. Maka saya juga tidak akan ada kalau nggak ada orang tua saya. Orang tua saya tidak akan ada. Kalau tidak ada, maka sampai yang ujung sebenarnya, yang benar-benar ada adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam tradisi ontologi Islam, yang ada itu sesungguhnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua makhluk hanyalah mewujud, diadakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pendidikan adalah usaha untuk memahami yang mewujud. Karena dia berusaha pada akhirnya untuk semakin mengakrabi yang wujud, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu semakin digali, bukan untuk ilmu itu sendiri, tapi untuk mengakrabi Allah, untuk semakin memakrifati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu yang harus menjadikan kita sebagai teladan diri kita. Pendidikan di Tursina harus juga mengembangkan ini. Kita bukan mengembangkan pendidikan yang materialistik, yang mengembangkan modern science semata-mata, yang melihat bahwa yang ada itu hanyalah yang bisa ditangkap melalui panca indera dan reasoning. Tapi juga kita mengetahui bahwa realitas itu berjenjang, sebagaimana Allah alimul ghaibi wasyahadah. Peristiwa Isra Mi'raj mengingatkan kita kembali bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menunjukkan pada Rasulullah dimensi-dimensi itu, realitas-realitas itu. Ya, masuk ke dalam alam malakut, ke Jabarut, sampai ke Hahut, sampai di puncak yang nanti dikenal dengan Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha. Oke, kita lanjutkan ayatnya. Subhana adalah ungkapan tasbih yang diungkapkan dengan kata benda. Di dalam Al-Quranul Karim kita mendapati ungkapan tasbih diucapkan juga dengan kata kerja. Ada sabbaha fi'il madhi, ada yusabbihu fi'il mudhari', ada sabbih fi'il amar, tetapi juga ada menggunakan kata benda isim seperti subhana. Kenapa ayat ini menggunakan subhana? Karena kalau ungkapan untuk mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala diungkapkan dengan kata benda, maka dia memiliki implikasi 2 hal. 1, bahwa pujian itu, kesucian Allah itu bersifat permanen. Karena ungkapannya diungkapkan dengan kata benda. Kalau ungkapan itu diungkapkan dengan kata kerja, dia terikat oleh waktu. Kalau saya berkata, saya mencintaimu sekarang, maka kapan saya mencintai? Ya saat sekarang. Kemarin belum, 2 tahun lagi juga belum tentu. Karena kata kerja terikat dengan waktu. Maka begitu kita menyatakan subhana, maka Allah Maha Suci tidak terbatas oleh waktu. Dulu, sekarang, dan masa yang akan datang. Allah terus-menerus terpuji. Allah terus-menerus Maha Suci. Yang pertama. Poin yang kedua, ketika kesucian Allah itu diungkapkan dengan tasbih, dengan kata benda, maka kemahasucian Allah itu tidak dibutuhkan orang atau subjek yang mensucikannya. Karena kalau kita menggunakan kata kerja, harus ada fa'ilnya, harus ada orang yang mensucikannya. Maka ungkapan kemahasucian Allah yang dituangkan dengan kata benda menunjukkan bahwa maha sucinya Allah itu permanen, selama-lamanya, tidak terikat oleh waktu, tidak terikat oleh time and space. Yang kedua, tidak terikat oleh siapapun yang mensucikan. Ada yang mensucikan atau tidak ada yang mensucikan, Allah Maha Suci. Peristiwa agung ini, yaitu peristiwa Isra Mi'raj, adalah peristiwa yang menyadarkan kepada kita begitu maha sucinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu tidak boleh ada pikiran negatif sedikit pun. Role model keempat yang kita pikirkan
dari peristiwa Isra Mi'raj ini, dari diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jadikan diri kita orang-orang yang bertasbih. Maksudnya adalah berusahalah untuk dalam keadaan apapun, untuk terus-menerus mensucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kita menjadi orang yang pada saat tertentu, ketika Allah menguji kita dengan ujian, sebagaimana peristiwa sebelum terjadinya Isra Mi'raj, kita kemudian mempertanyakan sifatnya Allah, kita mempertanyakan keadilannya Allah, kita mempertanyakan perbuatannya Allah. Gampang lesan kita mengucapkan subhanallah, tetapi mari kita ambil contoh. Kalau seandainya Anda sudah melakukan segala macam usaha untuk memenangkan sebuah proyek misalnya, tetapi kemudian Anda dikalahkan oleh teman saudara yang bersifat nakal, yang menggunakan cara-cara yang tidak terhormat, tapi dia yang berhasil memenangkan proyek tersebut. Susah bibir ini, hati ini untuk bertasbih, mensucikan Allah. Ini semuanya pasti yang terbaik ya Allah. Susah. Karena itu kita dipaksa. Ya, hati kita harus kita paksa untuk tetap bertasbih. Karena itu tasbih artinya floating. Artinya dia mengambang. Artinya dia berenang. Quran di surat Yasin menyatakan kullun fi falakin yasbahun. Setiap planet, bintang-bintang di langit sana beredar di orbitnya seperti mengapung terus. Mengapung adalah kondisi kita tidak jatuh ke bawah dan tidak naik ke atas. Kita mempertahankan terus posisi di tempat yang sama. Maka bertasbih adalah memastikan kita, memaintain kita untuk tetap husnudzon kepada Allah, untuk tetap berprasangka baik kepada Allah. Guru yang baik, orang tua yang baik adalah apapun saja yang berlaku dalam keluarga kita, apapun yang berlaku pada diri kita, pada anak-anak kita, guru yang baik tidak pernah kehilangan husnudzon, karena dia tahu selalu ada kebaikannya. Masya Allah kalau kita pikirkan. Ya, ini yang harus kita pikirkan, karena tasbih itu akan mengantarkan kita menjadi pribadi yang positif, akan mengantarkan kita untuk terus mengambil sisi yang positif dari apapun saja yang terjadi, dan dari situ kemudian kita terus akan berusaha menghasilkan sesuatu yang positif. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya di malam hari. Kata asra bermakna berjalan di malam hari, sayrul lail. Akan tetapi yang menarik, sayrul lail ini dikasih lekatan lagi kata lailan di dalam Al-Quran. Semestinya kalau sudah ada asra tidak diperlukan lagi lail. Ya, karena asra adalah perjalanan di malam hari. Kenapa dikasih tambahan lailan? Karena untuk menunjukkan bahwa perjalanan itu tidak terjadi di seluruh malam. Tapi perjalanan itu hanya terjadi di penggalan di antara malam itu. Masya Allah. Untuk menunjukkan betapa cepatnya kejadian ini. Ya. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Allah menjalankan bi'abdihi. Menjalankan dengan hambanya. Masya Allah. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala meminta melalui para utusannya, Nabi Lut, untuk keluar dari kota itu karena azab Allah akan turun di waktu subuh, dan itu sudah di penggalan malam yang terakhir. Kalimat Al-Quran menggunakan fa'asri bi ahlika. Berangkatlah di malam hari ini Lut dengan keluargamu. Lut berangkat dengan keluarganya. Tidak ada penjelasan apakah ditemani Allah atau tidak. Ketika Nabi Muhammad diberangkat di malam hari, Nabi Muhammad tidak berangkat ditemani keluarganya. Ditemani siapa dia? Bi'abdihi. Ditemani Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Karena itu kata Ibnu Ashur, idhofah abdun, dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, abdihi adalah idhofah tasyrif, adalah lekatan kemuliaan. Kita semua mengklaim diri kita ini adalah hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diri kita mengabdi kepada Allah, menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya adalah, apakah benar Allah menganggap kita hambanya? Itu yang menjadi pertanyaan besar kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam surah Al-Isra,
disebut dengan abduhu bi'abdihi. Allah menjalankan, seakan-akan menunjukkan Allah membersamai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam perjalanan itu untuk menunjukkan kemuliaan Nabi Muhammad. Hikmah berikutnya yang kita ambil sebagai role model, pangkat tertinggi, ya, yang paling tertinggi, yang harus disadarkan kepada para guru, kepada orang tua, bukan karena jabatan yang kita miliki, uang yang kita miliki, tapi penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadikan profesi guru sebagai wasilah kita untuk menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadikan peran kita sebagai orang tua sebagai wasilah untuk menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini punya profesi yang berbeda-beda mungkin di antara kita, tapi profesi yang pasti di antara kita adalah orang tua bagi anak-anak kita. Guru adalah orang tua buat anak-anaknya, buat santri-santrinya. Karena itu, jadikanlah itu wasilah untuk kita menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena semoga kelak, kemudian di ujung akhir, kita ini mendapatkan lekatan yang paling terbaik yang bisa diraih oleh manusia, yaitu menjadi Abdullah. Lihat kalimatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menggunakan kalimat Subhanalladzi asra binabiyyin. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyatakan Subhanalladzi asra bi rasulin atau Subhanalladzi asra bi Muhammadin. Ya, Maha Suci Allah yang menjalankan Rasul, yang menjalankan Nabi, yang menjalankan Muhammad SAW. Tidak, yang menjalankan hambanya. Kenapa dia diperjalankan? Kenapa Nabi Muhammad sampai nanti digambarkan sebagai makhluk yang paling terbaik, menjadi imam para seluruh utusan Allah SWT, menjadi imamul mursalin. Bayangin, level makhluk terbaik di sisi Allah adalah para anbiya wal mursalin. Dan Nabi Muhammad SAW menjadi imamnya para rasul. Makhluk yang paling terkuat adalah malaikat Jibril. Nanti ketika sampai di Sidratul Muntaha, Jibril menyatakan, go on Muhammad, move on. Ya, go up Muhammad, teruskan Muhammad. Karena apa? Kata dia, kalau aku teruskan sayapku terbakar Muhammad. Nabi Muhammad digambarkan dalam Isra Mi'raj adalah makhluk yang paling terbaik, physically, spiritually, emotionally. Setelah di bumi dikuyo-kuyo, setelah di bumi dihinakan, Allah memperlihatkan harga Muhammad SAW sebagai makhluk yang terbaik, terdekat, paling dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mari para guru semuanya, saya terutama, para orang tua semuanya, kita jadikan profesi kita masing-masing, cara kita mendidik, jadikan itu wasilah kita untuk menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bentuk dedikasi kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita jadikan anak-anak kita, santri-santri kita untuk menjadi Abdullah. Agar apa? Agar dia tidak hanya sukses di dunia, berjalan dia di dunia, tapi dia juga bisa naik, bisa mi'raj dia. Dia bisa mi'raj karena dia menjadi orang yang terus mengakrabi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Dia diberangkatkan dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Tentu saja saat itu belum ada masjid. Ya, yang ada adalah Ka'bah dengan 360 berhalanya. Kalau kita baca riwayat, ada 20-an sahabat, kata Imam Qurtubi, yang meriwayatkan hadis tentang Isra wal Mi'raj. Ada yang menyatakan keberangkatannya diawali dari haid. Ada yang menyatakan dari Hijr Ismail. Ada yang menyatakan dari rumahnya Ummu Hani. Yang jelas bahwa masjid itu ketika ada tempat yang digunakan untuk bersujud, maka keberkahannya itu tidak saja meliputi daerah itu saja, tapi dia berkembang dan memberikan keberkahan di sekelilingnya. Kalau kita terima yang dari hadis yang diriwayatkan dari Ummu Hani, ya, putrinya Abu Thalib yang bernama Fahita, ya, yang dipanggil dengan Ummu Hani, satu-satunya wanita yang menolak lamaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ya lal ajib, ya. Ada perempuan menolak lamaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Karena kata dia takut menyakiti hati Rasulullah SAW karena dia wanita pencemburu. Tapi yang menarik untuk kita renungkan adalah kalau kita terima maka berarti ya keberkahan ya tempat sujud itu menjadi di-extend sampai ke rumahnya Abu Thalib. Menjadi luas daerahnya. Kalau Tursina adalah menjadi tempat sujud, maka insya Allah dia akan memberikan keberkahan. Tidak saja pada institusi itu, tapi juga pada anak-anaknya, pada rumah-rumah wali muridnya. Semuanya akan mendapatkan keberkahan. Karena bermula dari mana? Dari Masjid Tursina. Begitu juga rumah-rumah kita. Marilah kita jadikan itu tempat-tempat bersujud yang menjadi titik tolak kita di dalam menyelenggarakan kehidupan. Jadikan rumah-rumah kita Masjidil Haram. Masjidil Haram. Jadikan sekolah kita sebagai Masjidil Haram. Ya, sebagai Masjidil Haram, di mana di situ kita perlakukan seperti tempat di mana dahi kita ditanahkan, tempat kita menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala, tempat kita mengharamkan semua yang tidak diperkenankan menurut aturan Allah Subhanahu wa taala. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Kemana kita pergi? Pergilah yang paling jauh. Terserah, kemanapun saja. Ya, dalam konteks ini Nabi Muhammad SAW pergi ke Masjidil Aqsa, masjid yang paling terjauh. Al-Aqsa artinya Al-Ab'ad, yang paling terjauh. Karena dulu tempat sujud yang terjauh dari Mekah adalah Masjidil Aqsa. Wallahu a'lam. Ada yang merujuk ini adalah Solomon Temple, ya, kuilnya Nabi Sulaiman yang dulu dibangun oleh Nabi Sulaiman. Wallahu a'lam. Tapi yang jelas Allah menggambarkan Masjidil Aqsa sebagai alladzi barakna haulahu, ya, yang diberkahi sekitarnya. Lagi-lagi keberkahan di mana ada dahi disujudkan, tempat sujud, bukan saja di masjid itu saja, sekitarnya menjadi terberkahi, menjadi muncul keberkahannya, sungainya, tanaman-tanamannya, kata para ulama tafsir. Bahkan Nabi tumbuh dari Masjidil Aqsa, mulai dari Nabi Ibrahim, nanti semuanya, Yakub, ya, Yahya, semuanya, Musa, Isa, Masya Allah, semuanya dari lembah ini, dari tempat Al-Masjidil Aqsa. Dan para nabi semuanya ke sana. Dan para ulama menyatakan, para mufassirin, keberkahannya juga Masjidil Aqsa menjadi tempat turunnya para malaikat. Allah, keberkahan demi keberkahan. Dalam konteks kita untuk meneladani Nabi sebagai role model, kalau kita ingin melakukan kehidupan di dunia ini, jadikanlah starting point kita Masjidil Haram. Setelah itu kemana? Terserah. Mau kemanapun, sejauh apapun silahkan. Asalkan sejauh dimanapun dia tetap menjadikan diri kita bersujud di hadapan Allah SWT. Anak-anak kita, terserahlah. Go abroad, go overseas. Jelajahi dunia, jadikan tempat-tempat yang belum pernah disujuti manusia itu menjadi tempat yang akan disujuti. Sebagaimana Rasulullah SAW melakukan ekspansi, tujuannya adalah li'ilai kalimatillah, membuat orang bersujud. Dan kita ingin dari Tursina International Islamic School nanti melahirkan tempat-tempat di mana orang mensujudkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Minal Masjidil Aqsa. Kalau demikian apa yang terjadi? Keberkahan demi keberkahan, keberkahan demi keberkahan. Yang menarik, apakah orang-orang menerima apa yang dilakukan Rasulullah SAW? Tentu saja tidak. Laporan dari Ummu Hani ketika Rasulullah SAW sepulang dari Isra wal Mi'raj bercerita kepada Ummu Hani menyatakan, ya Rasulullah, jangan engkau beritakan kepada orang-orang Quraisy. Rasul menyatakan, enggak, aku akan menceritakan. Ummu Hani menyatakan jangan, karena mereka akan fakadzabuhu, kata dia, fakadzabuka, pasti mereka akan mendustakanmu. Sampai ditarik bajunya Rasulullah agar dia tidak mendakwai, menjelaskan peristiwa Isra itu. Tapi yang menarik, ketika Rasulullah SAW menjelaskan peristiwa Isra, orang-orang Quraisy sebagian sangat gembira. Kenapa? Karena dari dulu dia mensifati Muhammad dengan liar, pendusta, orang gila, kemasukan jin. Tapi tidak ada data yang bisa menunjukkan Nabi Muhammad orang gila. Tidak ada data yang menunjukkan Nabi Muhammad kena sihir. Maka begitu Nabi Muhammad menyatakan dia telah melakukan perjalanan dari Mekah ke Baitul Maqdis dalam waktu yang super singkat, kata dia, this is it.
Inilah dia kegilaan Muhammad. Inilah dia kebohongan Muhammad. Maka yang menarik, sebagian dari mereka menanyai Nabi Muhammad SAW dengan bagaimanakah Masjidil Aqsa, dan Nabi menjelaskan dengan menarik. Ada hal yang menarik juga. Bahkan mereka bertanya kepada Nabi Muhammad SAW. Kata dia, ya Muhammad, kalau kamu memang pergi ke Masjidil Aqsa, hal marorta biibilin, kata dia, lana fi makanin kada wa kada. Apakah engkau berjumpa dengan unta milik kita, ya, di tempat itu, anu dan itu? Kata Rasulullah, "Na'am, wallahi wajadtuhum qad adallu." Kata dia, aku mendapati mereka itu sedang tersesat saat itu. Dia sedang mencari untanya yang sedang tersesat. Aku ketemu dengan kabilah si anu yang untanya tersesat. Kemudian mereka juga bertanya, oke, kalau kamu mengklaim kamu sampai di Masjidil Aqsa, apakah kamu berjumpa dengan kafilah dagang dari Bani si anu dan si anu? Rasulullah SAW menyatakan, iya, aku berjumpa. Dan aku melihat ada unta yang warnanya merah, kakinya patah, kata Rasulullah SAW. Dan nanti kafilah itu akan sampai di Makkah pada siang hari. Yang menarik, orang-orang Quraisy menanti di siang hari itu, benarkah ucapan Muhammad SAW? Dan persis di siang hari, kafilah itu sampai di Makkah. Dan mereka menanyai, benarkah di antara kalian ada unta yang tersesat? Benarkah di antara kalian ada unta merah yang kakinya patah? Dan mereka mengiyakan semuanya. Menarik, Rasulullah membungkam mereka. Apa teladan buat kita? Rasulullah, kebenaran itu harus diucapkan meskipun sepahit apapun. Dan kita juga harus siap dengan amunisinya. Maka guru yang baik, orang tua yang baik harus mampu mengungkapkan kebenaran dengan cara apapun saja, tetapi tentu juga tetap dengan logika, dengan alasan, dengan argumentasi yang baik juga. Dan percayalah, selama kita berpegang pada kebenaran, Allah akan menolong kita. Sebagaimana Rasulullah SAW ketika ditanyai tentang pintunya, jendelanya Masjidil Aqsa, ketika Nabi Muhammad ditanyai berapa yang ngasih makan unta-unta, siapa penunggangnya, bayangin, pertanyaan yang sangat spesifik. Nabi Muhammad juga menyatakan, aku sudah agak lupa, tapi kemudian Allah memberikan visi kepada Nabi Muhammad SAW, didekatkan Masjidil Aqsa, didekatkan rombongan unta tadi itu. Siapa penunggangnya? Rasul menyebutkan ditunggangi oleh si Fulan bin Fulan. Allah. Maksudnya, kalau kita ini sebagai guru, sebagai orang tua, tidak pernah, tidak kecuali istiqomah, sabat di dalam kebenaran, Allah akan menolong kita. Jadilah figur sebagaimana Rasulullah SAW. Meskipun mungkin resikonya akan ditertawakan orang, resikonya mungkin akan dianggap gila oleh orang. Tapi kalau itu merupakan kebenaran, jadilah kita orang-orang yang biasanya disebut dengan orang-orang yang teguh. Karena kita adalah orang-orang yang membela kebenaran. Kita tidak kompromi dengan kebatilan. Dan itu role model yang diajarkan Rasulullah SAW dalam peristiwa Isra ini. Masya Allah, teguh Rasulullah SAW. Yang menarik juga, peristiwanya ketika Rasulullah SAW sampai di Baitul Maqdis, kalau kita pikirkan, Rasulullah SAW kemudian memimpin sholat, meskipun terjadi perbedaan riwayat, ada yang menyatakan seusai Mi'raj, ada yang menyatakan sebelum Mi'raj. Jumhur memilih sebelum Mi'raj. Para nabi datang, Rasulullah SAW ketemu dengan para anbiya, ketemu Nabi Ibrahim, ketemu Nabi Musa, dan Rasul, wa antal imam, engkau ya Rasulullah mengimami mereka semuanya itu. Sebelum kemudian Rasulullah naik ke langit 1, 2, 3, dan 4. Lihat sekali lagi bahwa leadership akan dimiliki dengan apa? 2 titik. 1, penghambaan. Yang kedua adalah kejujuran. Keberanian untuk mengatakan yang jujur. Ya. Kita juga jadikan 2 poin ini menjadi sikap kita sebagai guru dan orang tua. Ya, penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah kejujuran dan keberanian kita untuk terus menjadikan diri kita sebagai people of truth, sebagai orang yang menjadikan kebenaran sebagai misi dalam hidupnya. Kita lanjutkan bagaimana Al-Qur'an menggambarkan linuriyahu min ayatina
innahu huwas sami'ul basir. Semua yang peristiwa Isra Mi'raj ini, kata Allah SWT, dilakukan karena linuriyahu min ayatina, karena untuk memperlihatkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah SWT. Menarik, sebagaimana tadi yang kita bicarakan, meskipun agak sedikit filosofis ya, tentang realitas, memang Allah ingin menunjukkan sebagian dari tanda-tandanya. Karena semua yang ada di dunia ini, di seluruh alam semesta, sebenarnya hanyalah tanda-tanda Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu maunya diperlihatkan semuanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Allah mendengar ucapanmu Muhammad. Allah mendengar kritikan mereka Muhammad. Allah mendengar sumpah serapah ya, yang menyakitkan. Al-Alim, Allah juga mengetahui semua yang diperbuat oleh orang-orang kafir Quraisy. Dan Allah juga mengetahui bagaimana posisimu. Ini peristiwa Isra yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan beberapa hikmah yang bisa kita ambil sebagai role model. Mari kita lihat sedikit lagi tentang Mi'raj, baru kemudian kita samarikan apa yang bisa kita ambil dari pribadi Rasulullah SAW dalam peristiwa Isra Mi'raj, agar dia bisa kita jadikan sebagai figur, sebagai role model buat kita mendidik anak-anak kita. Seusai peristiwa Isra ini, dilanjutkan peristiwa yang disebut dengan Mi'raj. Mi'raj dari kata araja artinya naik. Karena itu Mi'raj sebenarnya adalah alat untuk naik. Ya. Jadi Rasul bermi'raj dari langit pertama, kedua, ketiga, sampai ketujuh. Wallahu a'lam. Kita tidak tahu, ilmu pengetahuan kita juga tidak tahu pasti apa yang dimaksud dengan 7 langit ini. Yang menarik, di setiap langit digambarkan Nabi Muhammad SAW bertemu dengan para anbiya. Lagi-lagi, kalau kita hanya bertumpu pada modern science, tumpul kita. Kita tidak akan mengerti realitas ini semuanya. Karena kita sudah masuk di dimensi-dimensi yang lain. Di realitas-realitas yang lain. Seperti yang tadi kita bicarakan. Mungkin sudah di Malakut, di Jabarut, di Lahut. Kita nggak tahu. Kita tidak tahu. Kita ini hanya punya pengalaman di alam paling terbawah, yaitu Nasud. Rasulullah SAW bertemu dengan Nabi Adam. Bercakap-cakap. Masya Allah. Knocking the door. Bahkan seakan-akan gambarannya kalau kita baca di dalam hadis, wallahu a'lam, laki-laki ya, semacam ada penjaganya semuanya, langit 1, langit 2, langit 3, karena knock-knock dulu ya, nanti knocking the door ya. Jadi menarik kalau kita perhatikan ya, malaikat Jibril menemani Nabi Muhammad SAW dan kemudian bertanya, siapakah itu? Aku Jibril dan aku sedang bawa Muhammad. Kata Nabi Adam, loh apa sudah diutus? Masya Allah, terjadi diskusi dan bahagia Nabi Adam. Terus bertemu Nabi Idris, bertemu Nabi Yahya dan Isa, terus sampai kemudian di langit ke-6 bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam, di langit ke-7 bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, sampai kemudian digambarkan di Rasulullah SAW mencapai Sidratul Muntaha dan melihat Jibril dalam bentuk yang asli, digambarkan fil ufukil a'la ya, wa huwa fil ufukil a'la, di ufuk yang paling tertinggi. Sebagian mufassir mengartikan bahwa ufuk al-a'la yang menjadi tempatnya malaikat Jibril adalah posisi yang paling tertinggi dan posisi yang membedakan atau wilayah yang memisahkan antara makhluk dan wilayah, kita sebut aja lah, ini alam, katakanlah alam lahut, katakanlah, yang masih Jabarut, Malakut atau Jabarut, kita nggak tahu lah. Katakanlah oke, ambil sajalah. Katakanlah untuk yang semua malaikat itu namanya alam Malakut. Maka di atasnya itu sudah tidak ada makhluk yang mampu. Menarik ya, kita lihat dulu gambaran gambaran malaikat Jibril yang digambarkan di surat An-Najm. Malaikat Jibril di surat An-Najm digambarkan sebagai makhluk yang paling kuat. Kenapa kuat? Karena malaikat Jibril itu adalah makhluk yang membawa wahyu. Kalau dia tidak kuat, bahaya karena wahyu bisa dicuri. Kalau ada pertarungan antar malaikat misalnya, atau malaikat dilawan dengan iblis, bahaya.
Kan itu gambarannya, malaikat Jibril itu dzu mirratin. Mirrah dari kata istimrar, murur, berlangsung terus-menerus. Tidak ada payahnya, terus saja. Karena itu nanti dimaknai dengan dzi quwwatin, sangat powerful. Nabi Ibrahim itu, malaikat Jibril itu sangat kuat. Karena itu gambarannya kalau kita buka tafsir, saat Allah menghancurkan, kota-kotanya Nabi Lut, Sodom dan Amura, 5 kota itu dihancurkan, itu 5 kota diletakkan di satu sayapnya malaikat Jibril. Diangkat oleh malaikat Jibril, bayangin 5 kota, kesetinggi-tingginya, sampai penduduk langit mendengarkan suara binatang, sapi, anjingnya yang melolong karena ketakutan, dan kemudian ditumpahkan. Dan apa akibatnya? Daerah yang dahulunya diembleknya, ditumpahkan oleh malaikat Jibril, detik hari ini menjadi daerah yang paling terendah di dunia. Masya Allah, kekuatannya malaikat Jibril. Dan berapa dia punya sayapnya? 600 sayap. Satu sayap bisa mengangkat. Masya Allah. Ini menakjub kekuatannya malaikat Jibril. Cepatnya malaikat Jibril, kita tidak bisa bayangin. Ya, itu saking hebatnya malaikat Jibril. Saking hebatnya malaikat Jibril. Karena itu gambarannya, dia berada di mana? Dan karena dia posisinya paling terhebat, maka dia berada di paling tertinggi. Inda dzil arsh. Dia di sisi arsh. Bukan di arshnya tentu saja, tapi dia di sisi arsh. Muto'in, sifat berikutnya. Dia ditaati. Semua malaikat taat kepada malaikat Jibril. Karena dia yang paling powerful. Thamma amin. Dan dia trustworthy. Masya Allah. Lah, makhluk yang paling terhebat, yang menemani Rasulullah SAW dalam Mi'raj ini, ya, sampai bertemu dengan para anbiya seterusnya. Kemudian digambarkan oleh Al-Quran di surat An-Najm, tidak bisa lagi. Ya, nanti kita bisa melihat menarik kalimatnya, karena kemudian Rasulullah SAW melihat malaikat Jibril dalam keadaan yang sangat dekat. Meskipun terjadi perbedaan, ya, ada para mufassirin, misalnya kalau kita mengikuti Ibnu Abbas, maka yang dimaksud kedekatan ini adalah, yang melihat adalah Rasulullah SAW melihat dalam tanda petik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kemudian mendekat sampai sedekat 2 ujung busur, ya, busur panah, ya. Jadi 2 ujung busurnya itu seperti huruf C begini, saking dekatnya. Au adna, atau lebih dekat lagi, sebagai gambaran kedekatan Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW. Kalau domir hu-nya dirujukkan kepada Allah SWT, ngikutin pendapat Ibnu Abbas. Tapi kalau kita mengikuti Aisyah radhiyallahu anha, Abu Dzar Al-Ghifari, Abdullah bin Mas'ud, ya, yang ini merupakan pendapat jumhur, maka domirnya dirujukkan kepada malaikat Jibril. Yang dilihat oleh Nabi Muhammad adalah, di ufuk itu adalah malaikat Jibril. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra. Ya, dan sungguh Rasulullah SAW melihat Jibril dalam bentuk aslinya nazlatan ukhra. Ya, saat malaikat Jibril coming down untuk kedua kalinya. Yang pertama dulu waktu menerima wahyu pertama kali, yang kedua Rasulullah SAW melihat di mana? Di fil ufukil a'la, di dekat arsy-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menarik adalah kalau kita rujukkan kepada malaikat Jibril, maka Jibril yang mendekat sampai sedekat katakanlah 1 meter. Karena orang Arab dulu kalau ngomong qaba qausaini itu seakan-akan 1 dhira', 1 meter saja, atau lebih dekat lagi. Ini gambaran dari fondness, gambaran dari kedekatan, gambaran dari kecintaan. Nearness, gambaran dari kedekatan. Ya, sangat dekatnya Rasulullah dengan malaikat Jibril, atau Rasulullah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam tanda petik. Ya, jangan berpikir tempat, ini gambaran dari kedekatan saja. Gambaran dari kedekatan saja. Apa yang menarik? Ada hal yang menarik yang orang-orang modern hari ini menarik untuk melukiskan. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Inda sidratil muntaha." Jadi ketika Nabi Muhammad SAW di peristiwa Mi'raj itu melihat malaikat Jibril, ya, melihat malaikat Jibril, itu dia dilihat malaikat Jibril itu berada inda sidratil muntaha, di sisi sidrah al muntaha.
Kita nggak tahu apakah Sidratul Muntaha. Kalau kita baca di dalam hadis, makin bingung kita. Karena dijelaskan daunnya yang sebesar ini, dan seterusnya. Wallahu a'lam. Tafsir modern hari ini menarik. Karena kalau kita melihat gambar dari sidr, ya pohon bidara itu, yang itu persis kalau nanti kita amati, bentuknya itu seperti funnel shape, ya, atau seperti corong, ya. Dan bentuk corong atau funnel shape itu dalam kajian astronomi itu mengingatkan kita akan bentuk black hole. Akan bentuk black hole. Apakah yang dimaksud Sidratul Muntaha itu adalah black hole? Wallahu a'lam. Tapi kajian modern menyatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, ini hanya sekedar untuk mengaitkan bagaimana perkembangan hari ini, misalnya, itu diarahkan pada black hole. Karena seakan-akan Sidro al-Muntaha itu sebenarnya adalah gambaran dari shape, dari bentuk. Itu yang paling tertinggi. Karena begini, kalau kita melaju ke ruang angkasa, ya, ke universe, ya, nanti kita akan bertemu dengan black hole. Yang menarik, black hole itu tidak kelihatan karena dia benar-benar black. Dan apapun saja yang mendekati black hole mesti akan terserap masuk. Sebesar apapun dia. Galaksi ditelan sama dia. Ya, Masya Allah, apapun tertelan masuk ke dalamnya. Karena begitu sangat powerful gravitasinya. Yang menarik, dahulu para ilmuwan menyatakan bahwa tidak akan ada yang bisa keluar kalau sudah diserap oleh black hole. Nah, akhir-akhir kemudian mengkoreksi, sebagaimana misalnya Stephen Hawking dan banyak para ilmuwan yang menyatakan enggak, sebenarnya masih ada cara untuk bisa melewati black hole. Asalkan kita bisa tembus ke tengahnya, semacam ada tunnel, ada bridge, ya, yang kemudian begitu orang keluar dari black hole, dia akan masuk ke dalam white hole, yang kemudian akan keluar lagi. Lah, yang menarik, tunnelnya ini, bentuknya itu, kalau kita gambarkan, persis seperti corong, yang dalam bahasa klasik untuk menggambarkan funnel shape itu, atau bentuk corong itu, ya sidroh. Wallahu a'lam. Apakah ini adalah black hole? Tidak ada yang tahu. Tapi saya hanya ingin aja, ini otak-atik gadok ya, tapi menarik memang. Ada hal yang menarik lagi, inda sidratil muntaha. Ya. Yang menarik lagi, indaha jannatil ma'wa. Nah, setelah kemudian Sidratil Muntaha, di sisinya Sidratul Muntaha, disitulah terletak surga. Al-Jannah, surga, ma'wa, yang menjadi tempat yang senang, damai di sana. Yang menarik, menurut sains modern, kalau orang itu bisa tembus melalui melalui black hole, ya, maka dia akan mendapatkan universe yang lain lagi. Yang kali ini kemudian dikenal dengan parallel world atau dunia paralel lagi. Yang mungkin dimensinya berbeda, hukum-hukum fisikanya berbeda. Dan apa katanya para ilmuwan? Orang yang nanti bisa menembus di sana, time collapse. Waktu menjadi tidak ada lagi. Udah tidak berlaku lagi. Dan kita menjadi make sense kenapa Isra Mi'raj menjadi seakan-akan tidak membutuhkan waktu. Wallahu a'lam. Dan yang menarik, apakah yang kemudian karena waktu Isra Mi'raj, Nabi melihat surga, Nabi melihat neraka. Bukan hanya, Nabi bahkan bertanya siapa itu Jibril, siapa itu Jibril. Masya Allah. Apakah itu namanya parallel world? Lagi-lagi ilmu pengetahuan kita hari ini masih sampai di situ. Dan saya sangat yakin 50 tahun, 100 tahun atau berapalah, nanti kita akan bisa menafsiri inda sidratil muntaha, indaha jannatul ma'wa, mungkin dengan lebih baik lagi. Ya, mungkin. Ya, wallahu a'lam. Tapi setidaknya karena surat An-Najm itu menggambarkan bagaimana Nabi saat Mi'raj. Apa yang terjadi pada Nabi Muhammad SAW. Jadi menarik, jannah itu di sana. Kita traveling nanti, wallahu a'lam, kita nggak tahu ya. Yang paling menarik yang terakhir, digambarkan lagi kenapa ada banyak ilmuwan yang menyatakan ini dirujukkan kepada black hole adalah karena ada kalimat berikutnya id yaghsha sidra ma yaghsha. Ya, ketika sidra pohon itu diliputi dengan kepekatan, semuanya serba pekat. Ya ghasya itu tutup.
Sebagaimana di surah Al-Baqarah misalnya, ya wa ala absarihim ghishawah. Jadi gambaran tertutup berarti pekat, gelap gulita. Apakah itu yang disebut dengan black hole? Lagi-lagi kita nggak tahu. Idyaghsha sidra ma yaghsha. Paling terakhir di ayat ini menyatakan mazaghal basar wa ma tagha. Dan Nabi Muhammad itu pandangannya tidak bending, ya, tidak dibelokkan dan juga tidak melampaui. Yang menarik, di 1916 waktu Einstein kemudian merumuskan teori relativitas umum, dia juga menjelaskan tentang fenomena yang disebut Einstein dengan gravitational lensing, ya. Bahwa benda-benda angkasa yang sangat besar itu ternyata bisa jadi lensa. Jadi misalnya seperti kalau kita membaca tulisan yang kecil, kemudian kita butuh alat untuk memperbesarnya dan melihatnya. Oke? Maka kita ini sebenarnya kalau ingin melihat bintang yang terjauh katakanlah, tapi kemudian ada black hole atau ada klaster galaksi, maka klaster galaksi yang sangat besar itu atau black hole itu dia akan menjadi lensa karena dia memiliki gaya gravitasi yang sangat kuat. Apa cirinya? Maka cahaya kita itu akan dibendingkan. Dan bending itu dalam bahasa Arab adalah zagha. Apakah yang disebut dengan mazaghal basar itu adalah gravitational lensing? Wallahu a'lam. Tapi beberapa clue-clue itu seakan-akan menunjukkan fenomena black hole, fenomena bagaimana gravitasi itu membelokkan cahaya. Masya Allah kalau kita pikirkan. Apakah itu dan Nabi Muhammad digambarkan tidak, karena sudah melampaui. Mazaghal basar wa ma tagha. Mazaghal basar wa ma tagha. Dan singkatnya apa yang terjadi? Sebagaimana kita ketahui bersama, Nabi turun dengan mendapatkan perintah salat. Perintah salat. Saya tidak menjelaskan secara mendetailnya. Singkatnya Nabi turun, datang perintah salat 5 waktu, dan sejak itu bayangkan. Saya lihat sekarang ya, sebelum kita ambil hikmahnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sekarang setelah mengetahui semuanya dan itu menjadi bekal yang paling kuat, ya. Jadi bekal ruhani, ya, pemahaman yang benar adalah bekal yang paling kuat buat kesuksesan, ya. Dan hubungan dengan Allah SWT, salat adalah kunci bagi kesuksesan. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah tolong kalian semuanya dengan kesabaran dan dengan salat. Mari kita lihat. Setelah peristiwa Isra, tidak lama kemudian lihat, datang semua pertolongan Allah. Mari kita lihat ya. Beruntun kesedihan. Seakan-akan sudah tidak mungkin dakwah ini berhasil. Karena Isra itu terjadi di akhir-akhir periode Mekah. Mekah itu terjadi 13 tahun lamanya. Ada yang menyatakan ini tahun ke-10 atau tahun ke-11. Sudah di ujung-ujung. Bayangkan, ya. Jadi embargo 3 tahun. Abu Thalib meninggal, Khadijah meninggal, Taif menolak dakwah. Sudah tidak ada lagi. Mekah sekarang dikuasai oleh Abu Jahal, makin kuat karena tidak ada lagi yang sekarang membentengi Nabi Muhammad SAW. Satu-satunya bagi Nabi Muhammad yang memungkinkan, yang menurut akal sehat, saya bisa mengembangkan dakwah adalah kepada siapa? Kepada orang-orang yang datang untuk berhaji atau umroh. Dan Nabi menunggui itu. Karena Mekah sudah dianggap tidak bisa mengkultivasi iman. Tapi lihat, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang punya rencana. Justru dimulai dari 6 orang. Anak-anak muda. 6 orang, anak-anak muda. Dari Yasrib. Yang Yasrib itu terdiri dari 2 suku besar. Yang meskipun bersaudara, tapi perang terus. Selama lebih dari 100 tahun lamanya. Sampai kemudian terjadi perang paling besar. Namanya Perang Bu'ath. Generasi tua mereka mati semuanya. Sehingga kemudian kematiannya ini membuat shock bagi generasi mudanya. Apa yang kita lakukan ini? Kenapa kita perang terus-menerus? Kita tidak ada yang menang, tapi menghasilkan kerugian demi kerugian. 6 orang ini, ada yang dari Aus, ada yang dari Khazraj, kemudian berpikir, mengapa kita ini tidak berdamai? Yuk kita dengar ada orang yang bijaksana, mengaku Nabi di Mekah sana. Ayo kita pergi ke Mekah. Dan kita minta pendapatnya. Mungkin dia bisa memberikan solusi bagi masalah sosial kita ini.
6 orang ini datang menemui Rasulullah SAW. Terjadi bai'ah Aqabah kedua, bai'ah Aqabah pertama, kemudian diikuti Aqabah kedua, dan kemudian turun perintah hijrah. Karena mereka menawarkan, please ya Rasulullah, kalau engkau mau berpindah ke Madinah, kita siap pasang badan, ya, jiwa raga kita untuk agamamu. Dan itu yang membuat kesuksesan Islam, pindah ke Madinah, ya, dan kemudian dari sana lahirlah Fathu Makkah. Fathu Makkah. Apa poinnya? Satu, kalau kita ini berada dalam kesusahan, banyak penderitaan, satu-satunya hal yang harus kita lakukan adalah bangun hubungan yang tetap baik kepada Allah, husnudzon kepada Allah, dan terus bangun hubungan yang baik dengan Allah melalui apa? Terutama salat. Salat. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Salat. Minta tolonglah kalian dengan kesabaran dan salat. Salat, ya, itu akan meneguhkan ruhani kita, meneguhkan emosi kita, karena lagi-lagi kita bukan makhluk material sebagaimana dalam modern science. Kita ini makhluk spiritual, kita punya hati, ya. Karena itu dimulai dari mana chargingnya? Dari sholat. Dan kemudian lakukan usaha dan bersabarlah dengan usaha itu. Bagaimana Rasulullah? Rasulullah tidak give up. Meskipun mungkin menurut akal ini tidak mungkin lagi jaya lah, tapi satu persatu orang yang umroh, orang yang haji didatangi Rasulullah, dikenalkan dengan Islam. Nanti ada saatnya, ya, kalau kita istiqamah, kalau kita sabat, ya, apa yang terjadi? Terbuka mulai jalan keluar itu. Jalan keluar yang akan menghilangkan kesusahan itu. Dengan cara yang tidak pernah disangka-sangka. 6 orang, masih anak muda, dan seterusnya. Tapi dari sana, kecermelangan Islam, kejayaan Islam dimulai. Sampai akhirnya, sebagaimana yang kita ketahui bersama, gilang gemilang Islam, dengan pada puncaknya nanti terjadi pembebasan kota Mekah yang dikenal dengan Fathu Makkah. Fathu Makkah. Dari semuanya ini, mari kita ambil pelajaran, meskipun tadi sudah kita ambil, tapi hanya untuk merumuskan pikiran kita, bagaimana kita menjadikan Rasulullah SAW sebagai role model dalam mendidik anak-anak kita. Yang pertama, yang harus kita pikirkan adalah satu. Hidup ini tidak akan pernah senang terus, bahagia terus, selalu ada duka. Entah kita sebagai guru atau kita sebagai orang tua, ya. Entah kita sebagai guru atau kita sebagai orang tua. Sebagaimana Rasulullah SAW. Apa yang harus kita miliki untuk kita jadikan bersandar kepada pribadi Rasulullah SAW? Satu, jangan pernah putus asa dan jangan pernah punya pikiran buruk. Terus bertasbihlah kepada Allah SWT. Sucikan Allah SWT dalam sifatnya, dalam perbuatannya, meskipun mungkin kita mengalami sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Karena kalau kita memperturutkan itu, kita makin akan terpuruk. Tirulah Rasulullah SAW bertasbih menghadapi apapun. Mungkin kenakalan anak, mungkin kesusahan ekonomi, mungkin nopo mawon lah, apa saja yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Tetap tasbih, tetap tasbih. Poin pertama, tetap tasbih. Yang pertama. Yang kedua, kehormatan tertinggi kita bukanlah dari kemewahan yang kita miliki, uang yang kita miliki, jabatan yang kita miliki, tapi pengabdian kita kepada Allah SWT, ubudiyah kita kepada Allah SWT. Karena pangkat tertinggi yang dimiliki Rasulullah SAW bukan Nabi atau Rasulnya, tapi Abdullah. Karena itu, kalau kita ingin menjadikan Rasulullah sebagai role model kita dalam mendidik, jadikanlah pendidikan kita saat kita mengajar, orang tua saat mendidik anak-anaknya, jadikan itu sebagai manifestasi dari ubudiyah kita kepada Allah, penghambaan kita kepada Allah. Kalau tidak begitu, maka kita hanya akan hitung-hitungan. Misalnya guru akan menjadi sangat hitung-hitungan dengan uang. Saya akan baik jika gaji saya naik. Ya, seorang tua juga gitu. Kita akan stres, kita akan mudah cepat putus asa
Karena pendidikan kita rasanya tidak ada hasilnya saat kita mendidik anak kita. Tapi kalau kita itu hubungkan sebagai bagian dari penghambaan kita kepada Allah, tugas suci kita untuk menjadikan mereka menjadi permata-permata Islam, maka insya Allah itu yang akan meneguhkan kita. Dan semoga dengan kita menjadikan pekerjaan kita, mendidik itu sebagai bagian dari ubudiyah, itu nanti akan menjadikan kita sebagai Abdullah. Yang kedua tadi juga kita pastikan anak-anak kita bukan gelarnya yang penting, ya, bukan kepandaian yang penting, tapi pastikan anak kita juga mengenal bahwa yang paling tertinggi dari capaian keberhasilan pendidikan adalah menjadikan anak-anak kita menghamba kepada Allah, bukan menghamba kepada jabatan, bukan menghamba kepada kesuksesan semu duniawi, tapi dia menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, role model yang harus kita jadikan adalah dari Rasulullah SAW adalah mulailah dari kesucian dan pastikan tujuannya juga kesucian. Mulailah dari bersujud kepada Allah SWT. Kalau kita melakukan apapun saja, jadikan itu sebagai bentuk sujud kita kepada Allah SWT. Dan mau kemanapun saja ujungnya, pastikan itu adalah juga untuk bersujud kepada Allah SWT. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Dan biarkan anak kita mau kemanapun saja, it's okay, asalkan tetap dia merupakan al-masjid, tempat dia bersujud, tempat dia menghambakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Itu kita ambil pelajaran dari Nabi Muhammad SAW berisra minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Karena apapun yang ada di dunia ini sesungguhnya hakikatnya adalah ayatullah. Biarkan anak kita mau ke Cina, anak kita mau ke Eropa, anak kita mau ke Timur Tengah, it's okay, semuanya adalah ayat Allah. Asalkan pedomannya satu, berangkat dari masjid menuju ke masjid. Berangkat dari tempat yang penuh dengan sujud, penghambaan kepada Allah, dan jadikan dimanapun saja itu menjadi tempat kita bersujud. Kalau itu yang dilakukan, go for it. Termasuk kita, mau dikembangkan kemana arahnya ini. Ya. Lagi-lagi, kalau kita memulai dari tempat bersujud, berkah akan mengitari kita. Berkah akan mengitari pendidikan yang diarahkan untuk agar gurunya, muridnya, ustadznya, santrinya, semuanya bersujud. Barokna haulahu, barokna haulahu. Yang keempat, apalagi yang bisa kita ambil sebagai menjadikan Rasulullah SAW sebagai role model dalam mendidik adalah katakan kebenaran walaupun itu pahit. Dan menjadilah pendidikan harus menjadikan people of truth. Orang yang teguh di dalam memperjuangkan kebenaran. Meskipun pahit, meskipun mungkin beresiko. Karena tidak ada artinya mendidik seluruh kebaikan. Kalau kemudian begitu kita terjun ke masyarakat, ternyata kita mudah berkompromi dengan keburukan. Tidak ada artinya. Kita harus membuilding diri kita ketika terjun anak-anak kita ke masyarakat. Pastikan dia tetap teguh dalam membela kebenaran, meskipun mungkin akan ada resiko. Dan percayalah, selama kita ini berpegang pada kebenaran, nanti Allah akan yang membela kita. Sebagaimana tadi Rasulullah SAW dimudahkan oleh Allah untuk membantah siapa? Membantah orang-orang Quraisy, dan seterusnya, dan seterusnya. Ya, dan seterusnya. Apalagi yang terakhir, bahwa yang terakhir kita juga harus meluaskan, mengenlarge cara kita memahami alam semesta ini, termasuk Allah memahami fakta dan realitas, bahwa kita tidak ingin terjebak seperti modern science yang hanya melihat sesuatu yang bersifat real itu hanya dari dua ukuran saja tadi, reasoning dan 5 panca indera. Kita ingin meluaskan, dan karena mereka saling berkaitan satu sama lain, anak-anak kita antarkan untuk mencari ilmu, bukan untuk ilmu itu sendiri, apalagi hanya untuk kegagah-gagahan atau perolehan material semata. Tapi anak-anak kita mencari ilmu karena dia sedang mengakrabi tanda-tanda Allah Subhanahu wa Ta'ala di alam semesta ini, yang pada akhirnya makin mendekatkan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian mungkin yang bisa saya sharingkan berkenaan dengan bagaimana menjadikan diri kita sebagai role model dengan melihat Rasulullah SAW sebagai uswah hasanah di dalam kita mendidik,
memberikan takdib kepada anak-anak dan santri-santri kita, terutama di Tursina International Islamic Boarding School yang kita cintai. Demikian saya kembalikan kepada Ustadz Rojab. Ngapunten Ustadz, isu insya Allah yang bisa saya sharingkan, semoga ada manfaatnya. Hadanallah yakum ajma'in. Nggih. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ini generasi yang lahir, saya lupa sudah pemetaannya, sebelum tahun 90 masuk generasi apa? Y atau apalah. Yang jelas dalam bahasa sekarang, kita ini adalah kaum imigran. Karena native citizen-nya, ya penduduk aslinya adalah anak-anak kita. Yang begitu lahir sudah ada internet, begitu lahir sudah bersentuhan dengan digital. Sementara kita ini adalah orang asing. Karena dulu waktu saya lahir masih pakai, nggak ada ya, hitungan pakai kayak Cina itu dulu. Jadi bahasanya sekarang gambarannya adalah mereka adalah native citizen, memang itu dunianya. Dan kita adalah para imigran, foreigner kita ini, orang-orang asing ya, yang benar untuk kita pikirkan. Karena itu menjadi sangat susah melepaskan anak-anak kita dari dunia digital yang memang bagian dari dunianya. Tentu saja bahwa menghalangi mereka 100% adalah tindakan yang tidak bijaksana. Karena sebagaimana kata Sayyidina Ali, anak-anak kita itu seperti anak panah dan kita ini adalah busurnya. Jadilah busur yang baik untuk melesatkan anak-anak kita. Anak-anak kita diciptakan bukan untuk zaman kita, kata Sayyidina Ali. Dia itu ciptakan untuk zaman di depannya. Kita ini hanya mengantarkan mereka. Karena itu kalau dia tidak dikenalkan juga dengan misalnya teknologi dan seterusnya, tentu saja mereka akan kebingungan menghadapi dunianya. Karena kita menyangka dia hidup di zaman kita. Berapa banyak orang tua yang mengidentikan anak-anaknya dengan dirinya sendiri. Dulu saya le, misalnya. Padahal zaman sudah berubah dan seterusnya. Kita ini orang asing, mereka sudah bukan seperti kita lagi. Nah, karena itu tentu saja sebagaimana kehidupan sosial juga ada negatif positifnya. Dunia maya, virtual world, ya, digitalized world, digital world itu juga mengandung negatif dan positifnya. Nah, ini dibutuhkan satu, memang harus orang tua tahu bagaimana melakukan filterisasi, sebagaimana orang tua juga harus tahu mana tempat hanging out anak yang layak, mana tempat di kehidupan sosial yang anak masih boleh, dan seterusnya. Jadi, satu, dalam menghadapi dunia digital, saran saya adalah orang tua juga sedikitnya harus melek. Tidak harus jago, tapi minimal dia tahu apa yang sebenarnya tidak boleh dan tidak. Karena kalau kita hanya semata-mata bergantung kepada pemerintah, tidak mencukupi. Internet positif yang dibikin oleh Departemen Informasi ya, misalnya. Hari ini dia memblocking katakanlah 100.000 situs porno, hari itu juga mungkin 200 situs porno sudah lahir lagi. Jadi susah banget, tapi setidaknya itu akan membantu kita. Dan apalagi kalau kita tahu, misalnya maksud saya, kita bisa tracing history. Ya, kalau anak membuka melalui web misalnya, kita bisa ngelihat tracing history di YouTube dia, di app dan seterusnya, atau kita tahu filter minimal untuk hal-hal yang paling sederhana kita harus tahu. Ya, dan saya kira itu tidak membutuhkan kecakapan yang butuh misalnya belajar komputer, enggak, itu terlalu mudah ya. Jadi itu juga harus tahu. Kalau enggak tahu ya tentu saja kita harus minta tolong, pastikan untuk hal-hal yang sifatnya random. Yang pertama. Yang kedua, kalau kita mendapati anak kita mungkin kedapatan melakukan hal yang tidak senonoh,
jangan juga kemudian kalap. Jangan kalap. Karena sekali lagi, kadang-kadang kita ini juga harus memberikan kebebasan kepada anak dalam tanda petik ya. Bukan kebebasan dalam arti kebelablasan, enggak. Tapi maksud saya dari situ dia akan belajar. Yang penting pastikan ada tanggung jawab, ada kritik, ada koreksi, dan seterusnya. Karena kita akan berjumpa dengan anak-anak kita yang bukan malaikat. Ya, kita semuanya tahulah, kita juga pernah bersalah dan seterusnya, salah gaul dan seterusnya. Bukan kesalahannya yang penting, tapi bagaimana kita mengatasi kesalahan yang dilakukan oleh anak, baik di dunia nyata atau di dunia digital atau di dunia internet. Jadi sekian banyak manfaat yang kita bisa ambil dari dunia digital ini. Dan kalau itu tidak dimanfaatkan tentu saja merupakan kesalahan. Tapi sekali lagi sembrono di dalam menggunakan dunia digital tentu merupakan sebuah kesalahan. Saya bukan orang yang tepat untuk berbicara tentang bagaimana memanfaatkan dan membatasi hal-hal yang tidak tepat. Saya kira mungkin Tursina punya banyak para asatid yang bisa menjelaskan secara lebih tepat mungkin bagaimana membatasi dan mengambil sisi-sisi positif dan sebisa mungkin menghilangkan sisi-sisi yang negatif. Yang paling terpenting adalah tanamkan kesadaran bahwa membatasi tanpa menghasilkan kesadaran pada anak, membuilding kesadaran pada anak, hanyalah berakhir dengan kesia-siaan. Sama seperti pesantren misalnya, yang ketat sekali, tapi tidak dibarengi dengan nurturing kognisi yang baik. Ya, tentang apa itu jeleknya dan seterusnya, apa yang terjadi? Begitu anak pulang dari pesantren, dia melakukan semua yang dilarang. Ya, dan banyak yang kayak demikian ini. Itu artinya apa? Bahwa pelarangan tidak akan efektif jika tidak dibarengi dengan pemupukan kesadaran. Jadikan anak-anak kita sadar dengan baik untuk dia kemudian pada akhirnya, karena ujungnya nanti anak-anak kita akan mandiri. Anak-anak kita tidak akan lagi bergantung kepada orang tuanya, dan kita tidak akan bisa membatasi semua perilaku anak. Karena itu, satu, doa kepada Allah SWT. Karena sekali lagi, kesolehan anak adalah Allah. Itu adalah bagian dari anugerah Allah SWT. Sebagaimana Nabi Zakaria yang berdoa kepada Allah, waj'alhu rabbi radiyah. Ya Allah, jadikan anakku itu ridho kepadamu. Dia ridho kepadamu, ridho untuk engkau ridho kepada anakku itu nanti. Pastikan, kita minta kepada Allah SWT keridhoannya. Karena jangan dikira doa itu bukan usaha. Kita hanya belajar menfilter internetnya lah atau apanya lah. Tapi kita lupa tidak berdoa kepada Allah. Ya, satu, jangan kecilkan doa. Bahkan doa itu yang paling utama dan pertama, doa dulu. Setelah itu lakukan usaha-usaha sebagaimana yang harus kita lakukan dalam mendidik anak. Sambil terus nurturing anak. Ajak anak diskusi, bikin terbuka kepada anak apa yang dikunjungi. Sesekali diskusi Instagram apa yang dia lihat, apa yang menarik dari dia dan seterusnya. Jadikan dia kawan agar kita tahu apa yang ada di kepalanya, apa visinya, apa isinya dan seterusnya. Sehingga kita insya Allah akan bisa menemani anak-anak kita di dunianya. Sehingga satu sisi kita tidak mengekangnya, tapi satu sisi kita tidak memberikan kebebasan yang kemudian sampai menjerumuskan dia. Kira-kira begitu, mungkin yang di bidangnya agak bisa menjadikan penjelasan yang jauh lebih baik lagi. Terima kasih, Ustaz. Ada satu pertanyaan lagi, Ustaz. Okay. Oke. Iya, salah satu hal yang menarik di dunia Islam ini, orang-orang Syiah itu termasuk, kalau saya tidak keliru ya, yang meyakini bahwa Isra Mi'raj terjadi bukan sekali, tapi berkali-kali. Kenapa? Karena asumsinya dia, bukankah sekian banyak riwayat yang menunjukkan Nabi sejak awal sudah sholat, misalnya. Di dunia Syiah, di dunia Sunni, ahli sunnah wal jamaah, tidak demikian. Semua jumhur ulama berdasarkan dalil-dalil yang sahih menyatakan Isra Mi'raj terjadi sekali, yaitu di periode akhir Mekah. Karena itu wajibnya sholat 5 waktu itu adalah didasarkan pada Isra Mi'raj.
Para kewajiban sholat sebenarnya sejak awal. Apa dalilnya? Misalnya, surah awal di Makkah, Al-Muddathir misalnya, sudah ada perintah sholat. Qumil lail illa qalila misalnya. Ada, dan banyak lagi lah. Singkatnya adalah begini. Jadi sebelum peristiwa sholat 5 waktu, apakah Nabi sholat? Sholat. Dan bahkan Nabi memerintahkan para sahabat juga untuk sholat. Nah, cuman terjadi perbedaan. Apa sholatnya? Ada menyatakan 2 kali sholat, yaitu di pagi dan sore hari. Untuk Nabi bahkan ditambahi di malam hari, yaitu di sepertiga malam terakhir. Karena itu kita banyak dapati riwayat. Misalnya bahkan surah awal yang turun, namanya surah Al-Alaq. Ada ayat yang menarik. Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Dan ini ayat Mekah awal. Bukan turun setelah peristiwa Isra dan Mi'raj. Abdan idza shalla itu hamba ketika sholat, maksudnya Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad sholat di depan Ka'bah, yang membuat Abu Jahal marah-marah dan kemudian mendatangi Rasulullah SAW, menghardik Rasulullah dan menyatakan, Muhammad, kalau kamu tidak menghentikan sholat, maka aku akan injak-injak lehermu sampai engkau mati. Ya, Quran menyatakan, Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla, kata dia. Ya, untuk menunjukkan bahwa kalau kita pikirkan sholat sudah ada sejak awal-awal misi kenabian. Siapa yang mengajari? Malaikat Jibril. Ya, mengajari sholat tentu saja tidak dalam 5 waktu. Baru kemudian perintah sholat 5 waktu itu terjadi setelah peristiwa Isra Mi'raj. Demikian juga puasa, ya. Puasa Ramadan terjadi sebelumnya Nabi juga sudah sering melakukan puasa. Ya, bahkan kalimat yang menyatakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Kemudian ada kalimat ayyaman ma'dudat, adalah merujuk kepada puasa yang kurang dari 10 hari selama 1 bulan. Ada yang menyatakan ayyamul bid ditambah dengan puasa sunnah yang lain, ya, atau puasa Asyura dan seterusnya yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, baru kemudian perintah puasa Ramadan turun karena ayat berikutnya, yaitu syahrul Ramadan alladzi ila akhirih itu. Apabila engkau melihat hilal, maka berpuasalah, falyasum, kata Al-Qur'anul Karim. Jadi apakah Nabi dan para sahabat sholat? Ya sholat, tapi tidak dalam pengertian sholawatul khams atau sholat 5 waktu sebagaimana yang kita kerjakan hari ini. Itu yang bisa saya sharingkan. Demikian Ustaz. Terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Sebelum kita tutup kajian kali ini, pada yang berdoa. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mohon maaf sebelumnya karena saya terus terang sebenarnya tidak ada persiapan yang baik karena ada kerjaan tadi malam, jadi ngebut untuk menyelesaikan penulisan. Insya Allah di lain kesempatan kita bisa menggali banyak ayat-ayat Al-Quran yang bisa kita kaji untuk menjadikan kita menjadi lebih baik lagi dalam mencontoh Rasulullah SAW dalam mendidik anak-anak kita. Tapi bagaimanapun, semoga apa yang telah kita kaji memberikan kita inspirasi untuk terus menggunakan Al-Quranul Karim dan pribadi Rasulullah SAW sebagai sumber inspirasi dan tempat kita untuk menggali hikmah dan ibrah buat pendidikan kita, buat santri-santri kita, buat anak-anak kita, agar dia tumbuh menjadi rembulan dan matahari Islam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ja'alna wa auladana wa talamidana wa jama'atina min ahli ilmi wa ahli khair wa ahli Quran wa la taj'alna wa iyyahu min ahli su'i wa ahli dhair wa ahli al-isyan. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Demikian dari saya. Mohon maaf setulusnya dan Allah yakum ajma'in. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.